Halo semuanya, jumpa lagi di Jumpalitan Review. Di akhir tahun 2020 lalu kita sempat dihebohkan dengan dirilisnya PS5 oleh Sony. Dan adanya konsol next gen ini mungkin membuat teman-teman yang baru mau membeli PS4 jadi ragu-ragu. Kira-kira masih worth it gak di tahun ini beli PS4? Menurut saya masih, dan inilah 5 alasan mengapa PS4 masih layak untuk dibeli di tahun 2021. Sebentar lagi. Alasan yang pertama, masih banyak game bagus di PS4. Yang saya maksud di sini bahkan bukan game-game yang akan dirilis ke depannya, melainkan game-game yang sudah dirilis dan saya yakin banyak dari kita yang belum sempat mainin. Saya sendiri meskipun sudah lama punya PS4, tapi masih belum sempat main game-game bagus kayak Ghost of Tsushima, Days Gone, God of War, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang belum pernah punya PS4, jangan sampai ketinggalan juga untuk mainin game-game eksklusif yang fenomenal seperti The Last of Us 2, Uncharted 4, Spider-Man, dan Horizon Zero Dawn. Selain itu juga masih ada DLC dari game-game lama yang juga saya sendiri belum sempat mainin kayak DLC Spider-Man dan Horizon Zero Dawn. Untuk yang belum tahu, DLC ini adalah downloadable content. Jadi ini adalah konten tambahan dari full game yang udah kamu beli. Contohnya Spider-Man yang punya 3 DLC yang masing-masing punya cerita sendiri yang bisa kamu mainkan. Alasan yang kedua, cross-gen games atau cross-generation games, di mana kita akan otomatis dapat versi game PS5 kalau sudah punya versi PS4-nya. Seperti yang kita tahu bahwa di awal-awal rilis PS5 sekarang ini banyak game yang dirilis untuk kedua generasi, yaitu untuk PS4 dan PS5. Beruntunglah kita sebagai pengguna karena banyak dari game tersebut yang kalau kita beli versi PS4-nya, otomatis kita juga dapat versi PS5-nya. Misalnya nih teman-teman beli Spider-Man Miles Morales untuk PS4. Nanti kalau udah punya PS5-nya nggak perlu beli lagi karena kita bisa langsung upgrade ke versi PS5 secara gratis. Fitur ini bisa dicek di PS Store di mana ada keterangan seperti ini. Beberapa game yang dipastikan mendukung fitur ini antara lain adalah Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West yang sebentar lagi akan dirilis, FIFA 21, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, dan masih banyak lagi. Daftar lengkapnya bisa dicek di link yang saya sertakan di description. Dan ini nggak hanya berlaku untuk versi digital ya, tapi juga untuk versi fisik atau Blu-ray. Syaratnya Blu-ray PS4 yang kita punya harus dimasukkan ke PS5 layaknya kalau kita main PS4. Jadi kalau kamu mau upgrade dari game fisik, jangan lupa beli PS5-nya yang versi Blu-ray, karena di PS5 digital hanya bisa di-upgrade game versi digital. Ya iyalah, kan versi digital nggak ada Blu-ray drive-nya. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap game punya ketentuan masing-masing. Misalnya FIFA 21 hanya bisa di-upgrade dari PS4 ke PS5 sebelum FIFA 22 dirilis. Atau Hitman 3 yang hanya berlaku untuk versi digital. Jadi pastikan kamu cek ketentuan di masing-masing game. Alasan yang ketiga, game PS5 belum dikembangkan secara optimal. Mungkin saya sedikit sotoy di alasan yang satu ini, tapi dari yang saya perhatikan, game-game yang rilis di awal perilisan konsol next gen umumnya mempunyai kualitas yang tidak jauh berbeda dari game di konsol generasi sebelumnya. Sepertinya developer butuh waktu untuk bisa mengoptimasi secara penuh potensi dari next gen konsol. Contohnya kayak apa tuh bang? Misalnya nih, kita lihat game-game di awal rilis PS4 kayak Metal Gear Solid 5 dan Infamous Second Son misalnya, yang rilisnya tahun 2014. Sekarang kita bandingkan dengan game PS4 yang rilis di tahun 2020, kayak Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2, atau Ghost of Tsushima. Itu beda banget kan? Padahal sama-sama di PS4, tapi game yang dirilis di tahun 2020 atau sekitar 7 tahun setelah keluarnya PS4 itu punya kualitas yang jauh lebih baik. Ini tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi dan optimasi penuh dari jeroan konsolnya. Saya rasa ini juga terjadi di era PS5 sekarang. Buktinya game-game PS5 yang dirilis sekarang-sekarang ini juga ada versi PS4 kayak Spider-Man Miles Morales, Watch Dogs Legion, dan yang akan datang seperti Horizon Forbidden West. Asumsi saya game-game tersebut masih menggunakan base yang sama untuk kedua generasi. Meskipun nggak bisa kita pungkiri versi PS5 pasti lebih superior. Alasan keempat, harga PS4 dan PS5 masih terpaut jauh. Tentunya ini adalah hambatan utama bagi kita-kita rakyat jelata yang berencana punya PS5. Harganya masih tergolong tinggi untuk sebuah konsol game, yaitu di angka 7,3 juta untuk versi digital dan 8,8 juta untuk versi biasa. Sementara harga PS4 kalau saya mengacu ke salah satu toko langganan saya, yaitu di angka 4 jutaan, itu pun versi 1 TB dengan bundling beberapa game andalan. Kalau versi basic banget yang 500 GB tanpa game mungkin bisa di bawah 4 juta. Kira-kira harganya cuma separuhnya PS5, tapi masih bisa mainin game-game eksklusif terbaru PlayStation walaupun experience-nya jelas beda dengan PS5.
Alasan yang kelima, PS4 hanya butuh TV Full HD. Iya, resolusi maksimal PS4 adalah 1080p atau Full HD, sehingga kita nggak butuh TV yang canggih-canggih amat. Emang sih PS4 Pro bisa sampai 4K, tapi itu pun nggak terlalu optimal karena sebagian game hanya meng-upscale dari Full HD. Frame rate-nya juga maksimal di 60 fps. Beberapa game justru dimainkan lebih smooth di resolusi Full HD. Beda dengan PS5 yang selain mendukung resolusi 4K, juga mengusung frame rate hingga 120 fps. Artinya kita butuh TV dengan dukungan HDMI 2.1 untuk mendapatkan refresh 120 Hz di resolusi 4K. Perlu teman-teman ketahui bahwa belum banyak TV 4K yang memiliki fitur seperti ini. Salah satu yang termurah yang saya tahu adalah TV keluaran Sony, yaitu Bravia X9000H, yang harganya berkisar 12 jutaan. Kalau mau lebih mantap lagi, sekalian beli TV yang support 8K, karena PS5 sudah dipersiapkan untuk itu di masa mendatang. Emangnya nggak bisa bang kita main PS5 di TV Full HD atau 4K biasa? Ya bisa sih, tapi itu ibaratnya kita beli barang 8 juta tapi cuma bisa pakai separohnya. Sayang aja kan? Jadi saran saya pertimbangkan juga untuk invest di TV sebelum kamu beli PS5. Kira-kira itu dia 5 alasan mengapa menurut saya PS4 masih layak untuk dibeli di tahun 2021. Jadi sekarang kita udah punya alasan lain untuk menunda beli PS5 selain kere. Sekian video kali ini. Kalau video ini berguna bagi kamu, jangan lupa like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!